bisa menyapa seluruh pemirsa sekalian dimanapun berada. Halo dari kota Balikpapan, Pastor menyapa seluruh Bapak Ibu sekalian terkasih. Damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati kita semua. Amin. Anak Tuhan Yesus itu dengar-dengaran firman Tuhan, terlebih Tuhan Yesus. Inilah tanda anak yang benar, nanti masuk surga, terima upahnya. Ayo Pastor mau tanya, mana nih anak-anak Tuhan Yesus? Mana nih anak-anak yang benar? Mana anak-anak Tuhan yang masuk surga? Saya. Amin. Anak Tuhan Yesus, dengar-dengaran, turut firman Tuhan, terlebih Tuhan. Inilah tandanya anak yang benar nanti masuk surga, terima upahnya. Hore, yeay. Anak Tuhan Yesus, dengar-dengaran, turut firman Tuhan, terlebih Tuhan. Inilah tandanya anak yang benar nanti masuk surga, terima upahnya. Amin. Yeay. Saya anak Tuhan Yesus, dengar-dengaran. Amin. Mana tangan-tangannya? Saya. Amin. Kita bersama-sama anak Tuhan Yesus. Dengar-dengaran, turut firman Tuhan, terlebih Tuhan. Inilah tandanya anak yang benar nanti masuk surga, terima upahnya. Anak Tuhan Yesus, dengar-dengaran, turut firman Tuhan, terlebih Tuhan. Inilah tandanya anak yang benar nanti masuk surga, terima upahnya. Wah, ramai tangan-tangannya terangkat. Wih, sukacita semuanya. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita, anak-anak Tuhan. Yeay, anak Tuhan Yesus, dengar-dengaran, turut firman Tuhan, terlebih Tuhan. Inilah tandanya anak yang benar nanti masuk surga ya, terima upahnya. Yeay. Anak Tuhan Yesus, dengar-dengaran, turut firman Tuhan, terlebih Tuhan. Inilah tandanya anak yang benar nanti masuk surga, terima upahnya. Amin. Saya anak Tuhan Yesus, saya dengar-dengaran firman Tuhan, saya dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Amin. Anak Tuhan Yesus, dengar-dengaran, turut firman Tuhan, terlebih Tuhan. Inilah tandanya anak yang benar nanti masuk surga, terima upahnya. Yeay. Anak Tuhan Yesus, dengar-dengaran, hey, turut firman Tuhan, terlebih Tuhan. Inilah anak yang benar nanti masuk surga, terima upahnya. Amin. Yeay. Mana anak Tuhan Yesus? Saya. Bapak Ibu sekalian, sama-sama Tuhan Yesus nih. Mari kita selama masih Tuhan kasih hidup, biarlah hidup kita memuji Tuhan. Hidup ini menjadi manis. Tuhan rasakan hidup kita, menyenangkan hatinya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapakku,
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Keren kan? Hidup ini memuji Tuhan, hidup ini menjadi manis di hadapan Tuhan, karena kita selalu rindu bermazmur bagi nama Tuhan yang kudus dan yang suci. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Selama ku hidup, ya Bapakku, ya Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Amin. Dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Tuhan Yesus, karenamu lah hati kami bersuka. Amin. Puji Tuhan. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Keren banget. Senang banget. Sukacita banget menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita milik Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus, dengaran. Nah, ada akibatnya loh yang Bible ajarkan kepada kita. Kita baca, kita renungkan. Akibat tidak dengar-dengaran ini yang terjadi. Begini akibat tidak dengar-dengaran. Maka apa yang kita akan dengar sebentar menjadi sebuah nasihat, petuah, petunjuk, firman, bimbingan Tuhan bagi setiap kita, supaya sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, sudah percaya, kita menjadi pribadi yang dengar-dengaran. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Bapak Ibu sekalian, kita mendengar firman Tuhan. Beberapa bagian. Yang pertama-tama, Pastor membacakan dari Kitab Yunus, ya. Pasal yang kedua, kita melihat ayat 1 dan sampai ayat yang kedua. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Baik, selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Wah, ini ramai dan Pastor senang banget. Banyak kesaksian. Tuhan Yesus berikan rahmat-Nya. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus ubah setiap hati. Amin. Tuhan Yesus ampuni dosa. Tuhan kasih kesempatan kita hidup baru. Tuhan Yesus perpanjang umur kita. Ada pemulihan keluarga, pemulihan pelayanan, pemulihan hati. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik banget. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan, berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan itu. Ini udah tersingkap nih. Akibat tidak dengar-dengaran, Yunus akhirnya berdoa dari dalam perut ikan. Dari dalam perut ikan, Yunus berdoa. Kita maju dulu ya, ayat yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Kita lihat yang pertama, dari dalam perut ikan Yunus berdoa. Yang berikutnya, dalam kesusahan. Kesan sama dengan penderitaan, pergumulan yang berat. Yunus berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab, aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Yang ketiga kita melihat di sini, dari dalam dunia orang mati. Yang pertama kita sudah bisa melihat yang pertama tadi, dari dalam perut ikan. Yang kedua, dari kesusahan. Yang ketiga, dari tengah-tengah dunia orang mati. Yunus berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Kau dengarkan jeritanku. Kau dengarkan kesusahanku. Kau dengarkan teriakanku. Kau dengarkan doaku. Tuhannya Yunus itu baik banget, ajaib banget. Dan sekarang kita sama-sama percaya kepada Tuhannya Yunus. Tuhan yang baik. Dari dalam perut ikan, Dia mendengar doanya Yunus. Dari kesusahan saat Yunus berseru, Tuhan menjawab loh. Dari tengah-tengah dunia orang mati dia berteriak. Tuhan dengarkan suaranya. Tuhannya Yunus bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang tidak sanggup. Tuhannya Yunus adalah Tuhan yang sanggup. Sanggup untuk menolong. Menolong Yunus, menolongku, dan menolongmu juga, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih.
Mujizat Tuhan terjadi pada Yunus saat dia berdoa, dia berseru dalam kesusahannya. Bahkan di tengah-tengah situasi dunia orang mati tidak berdaya, dia berdoa, berdoalah Yunus kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya bahkan dari dalam perut ikan. Kita sekarang maju ayat 10 Bapak Ibu sekalian. Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Keren gak? Ajaib gak? Tuhan sanggup kan? Kalau di dalam perjanjian baru kita sering melihat Tuhan Yesus menghardik badai, tofan, angin yang besar. Di sini kita melihat berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Ikan juga dengar perintah Tuhan. Ini satu bukti wujud kemahakuasaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Melalui doa-doa Yunus dari dalam perut ikan itu, Tuhan mendengar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu pemirsa sekalian, Tuhan mendengarkan doa Yunus sekalipun dari dunia orang mati, dari keadaan kesusahan yang begitu rupa, dari dalam perut ikan. Tuhan mendengarkan doa Yunus, dan Tuhan berfirman kepada ikan. Mungkin ini tidak sering kita dengarkan penekanan bagian ini. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Kalau Tuhan bisa berfirman kepada ikan yang mungkin bagi kita susah kita mengerti, artinya apa? Apa yang susah kita mengerti, Tuhan sanggup bekerja ketika dia berfirman. Tuhan menjawab doanya Yunus, dan akhirnya ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat Bapak Ibu sekalian. Keren. Tuhannya Yunus keren. Tuhannya Yunus menjawab doa. Dan puji Tuhan, hari ini saya mengakui Tuhannya Yunus. Saya menerima Tuhannya Yunus sebagai Tuhan dalam hidupku juga. Dan dia sudah datang di dalam pribadi yang penuh kasih. Dan dia perkenalkan dirinya sebagai penolong yang setia. Namanya adalah Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Tuhan Yesus. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita mau intip sebentar. Kenapa sih sampai Yunus ini masuk perut ikan? Kenapa sampai Yunus berdoa dari dalam perut ikan? Yuk kita intip sekarang. Apa sih penyebabnya? Yunus pasal pertama, ya, kita lihat ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yunus 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ini seperti Bapak Ibu yang pernah ikut sekolah minggu, seperti Pastor sedang cerita kembali kisah-kisah yang sering diperdengarkan di Kids, Sunday School, sekolah minggu, pertemuan anak di dalam gereja. Yunus pasal 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Kenapa sampai Yunus masuk perut ikan? Di sini dijelaskan Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu kota yang besar
supaya berseru terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Maksudnya Tuhan mau pakai ini Yunus ke Niniwe untuk bersaksi, untuk memperingati, untuk menyampaikan firman Tuhan untuk Niniwe, kota yang besar itu. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari perintah Tuhan, jauh daripada ketaatannya. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah loh, kita bisa melihat di sini akibat tidak dengar-dengaran. Ingat pujian tadi, anak Tuhan Yesus dengar-dengaran turut firman Tuhan. Terlebih Tuhan, inilah tandanya anak yang benar, nanti masuk surga, bukan masuk perut ikan, ya. Yunus masuk perut ikan karena akibat tidak dengar-dengaran, tapi anak Tuhan Yesus dengar-dengaran, nanti masuk surga, bukan perut ikan. Amin. Yunus akibat tidak dengar-dengaran, ternyata itulah penyebab dia masuk perut ikan. Puji Tuhan loh. Puji Tuhan. Yunus berdoa dan Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihani, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar, Tuhan melawat. Sehingga apa sih yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin ketika firman Tuhan datang. Maka Tuhan menjawab doa. Jawabannya ini mujizat. Tuhan berfirman kepada ikan dan ikan muntahkan. Jadi yang selama ini kita mungkin pernah waktu masih ingat sekolah minggu, ada gambaran ikan besar, di tengah-tengahnya Yunus itu berdoa. Wah, kita ini ya berfantasi. Tapi kita berfantasi ini membuat kita kagum dengan Tuhan loh. Luar biasa. Tuhan menjawab doa Yunus sekalipun dari dalam perut ikan, dari kesusahan, dari situasi dunia orang mati. Tuhan menjawab doa. Kenapa Yunus ada di sana? Karena tidak dengar-dengaran. Nah, sekarang kita aplikasinya bagi seluruh pemirsa dan kehidupan nyata kita. Kenapa kita ada di situasi-situasi seperti ini hari ini? Coba kita renungkan. Mungkin situasi yang kita alami seperti dalam perut ikan, terjepit, kalau Tuhan tidak tolong kita mati. Ada antara saudara-saudara keadaannya saat ini dalam kesusahan, kesulitan yang sangat besar. Gelapkah jalan di hidupmu? Pemirsa sekalian, ada yang situasi di mana seperti keadaanmu di dunia orang mati, mencekam seperti kuburan. Perenungan ini menjadi sebuah jalan keluar buat hidupmu.
Akibat tidak dengar-dengaran, Yunus masuk perut ikan. Apakah mungkin, apakah sama Bapak Ibu yang alami hari ini? Engkau ada di situasi seperti dalam perut ikan, kesusahan, dunia orang mati, akibat tidak dengar-dengaran? Bapak Ibu terkasih, Tuhan sanggup menolong kita. Yang menjadi penghalang daripada doa-doamu ialah segala pelanggaran, ketidaktaatan, tidak dengar-dengaran. Dan itu pelanggaran, dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hidup setiap kami menjadi hidup yang dengar-dengaran di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Biar hidup kami menjadi pribadi yang dengar-dengaran. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita merasa selama ini doa kita tidak didengar, firman ini ingatkan bahwa yang menjadi penghalang dari doa-doa kita ialah pelanggaran, dosa, ketidaktaatan, tidak dengar-dengaran. Maka marilah saat ini kita minta ampun sama Tuhan. Di dalam kitab Yesaya, 2 ayat lagi ya. Kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu sekalian pemirsa terkasih, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sesungguhnya pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa-doa kita. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara manusia dengan Tuhan ialah segala kejahatannya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, kita, sehingga ia tidak mendengar doa atau belum terjawab doa-doa ini karena dosa. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan dan saya mengajak sebagai hamba Tuhan, seluruh pemirsa sekalian, mari datang kepada Tuhan Yesus. Kita tinggalkan keras kepalanya kita. Keras kepala itu istilah. Kepala kita memang keras lah. Kalau lembek itu bukan kepala, bukan tulang dong. Ya, peribahasa tadi kita tinggalkan keras hati kita. Hati gak boleh keras. Kita tinggalkan sifat pembangkangnya kita. Kita tanggalkan arogannya kita. Sifat tidak mau diatur, sifat sombong kita tinggalkan, egoisnya kita tinggalkan. Mungkin hari ini kita ada di situasi sulit karena egoisnya kita, ngeyelnya kita, tidak dengar-dengarnya kita, keras hatinya kita, keras kepalanya kita.
Tabiat kita ini loh yang tidak mau diarahkan. Firman Tuhan datang tidak untuk menghukum Bapak Ibu. Firman Tuhan datang untuk mengingatkan. Bahkan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Siapa yang rindu doa-doanya menjadi doa-doa yang terjawab? Saya. Jadilah pribadi yang dengar-dengaran. Tanggalkan kejahatan dan dosa. Karena itu menjadi penghalang dan pemisah daripada doa-doa kita di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi lepas pribadi, mari datang kepada Tuhan lewat doa. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Tuhan pasti meluruskan jalanmu. Mengakulah di hadapan Tuhan segala kejahatan dan dosa-dosamu. Tuhan pasti mengampuni. Tuhan pasti mendengar. Bukan cuma sekedar mengampuni, tapi Dia menyucikanmu dari segala dosa, pelanggaran, dan kejahatan di hadapannya. Supaya kita clear. Hidup pasti tantangan ada, tapi hidup tidak selalu dalam situasi yang terjepit, tidak selalu. Kadang situasi itu datang karena kita nggak dengar-dengaran. Maka hari ini Pastor mengajak pemirsa sekalian, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Dia masih sanggup menolongmu. Dan Dia yang selama ini menyembuhkan orang sakit. Dan Dia selama ini masih berperkara untuk menyatakan kepada semua orang yang percaya kepadanya bahwa firman-Nya adalah firman kasih. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, karena Dia adalah kasih, Dia mengampunimu. Sekalipun hari ini hidupmu kotor seperti kain ketumbar, karena kasih Dia menerimamu dan Dia mau menyembuhkanmu. Akuilah Dia, datanglah kepada Tuhan. Dialah sang pengampun, Dialah sang penyembuh. Entahkah engkau dalam situasi yang sulit, berseru, teriak-teriak. Entahkah engkau di dunia orang mati, ketakutan, kegelisahan. Entahkah engkau dalam perut ikan, situasi yang terancam. Tuhan Yesus sudah menolongku. Dan Tuhan Yesus menolongmu. Kisah Yunus hari ini kembali Pastor ceritakan, supaya semua orang yang melihat pelayanan ini diingatkan bahwa Tuhan sanggup menjawab doa. Sekalipun kelihatan aneh, Tuhan berfirman kepada ikan, tapi itulah kuasa Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Termasuk hari ini, mungkin ada yang kakinya bengkok, ada yang hatinya rusak, ada yang jantungnya bocor, ada yang ginjalnya bengkak. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menjawab doa. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Firman ini memberikan kemenangan bagi setiap pemirsa sekalian, setiap kami yang mendengar. Sekalipun saat ini ada yang dalam situasi yang terpuruk, ruk. Ketika kami berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan masih datang, masih terjadi. Tuhan masih ada dan Engkau sanggup. In Jesus' name. Orang-orang sakit yang berdoa, Tuhan masih sanggup menyembuhkan.
Engkau yang sedang dalam kondisi jalan buntu, kesusahan, Tuhan masih sanggup menjawab doa. Datang bertobat kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia yang bisa pulihkan hidup kita. Bukan kerabat, bukan manusia, bukan orang lain. Hanya Tuhan Yesus. Hidup dipulihkan Tuhan Yesus. Dan Dia angkatku menjadi manusia baru yang disebut anak-anak terang. Hari ini saya melihat ada ribuan orang-orang putus asa dipulihkan, disembuhkan, dan diangkat hidupnya menjadi anak-anak terang. Mereka berbalik dari cara hidup yang lama dan memberi diri dipakai menjadi karya surga, duta Kristus yang membawa kabar baik bagi sama manusia. Diberkatilah pemirsa sekalian. Diberkati tubuhmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu. Hamba-hamba Tuhan, saya mendoakan diberkatilah pelayanan, tugas-tugas mulia, pekerjaan surgawi yang dipercayakan Tuhan kepada hamba Tuhan masing-masing. In Jesus' name. Saya percaya kesembuhan dari Tuhan Yesus masih terjadi. Dan kepada orang-orang sakit, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika didoakan, banyak dari antara orang sakit disembuhkan, dan mereka memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan tersampaikan. Saya percaya serta mendoakannya. Kesembuhan yang banyak terjadi kepada banyak orang-orang sakit. In Jesus' name. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord. Amen. 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 Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Selamat masuk hari yang baru, hari yang penuh berkat dan sukacita bersama Tuhan Yesus. Sola fide, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Senang banget, sebuah kehormatan, Pastor bisa share, melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, bless you all, dadah.